Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nazela Juliana Aurel Valindra. Nama saya Firna Juliana Saputri. Nama saya Zahratul Aziza. Kami dari kelompok 3 Serangkai dari kelas 12 IPA 1 ingin menjelaskan tentang apa itu dimensi 3. Terdapat daftar isi pada dimensi 3, yaitu yang pertama, kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3. Yang kedua, jarak. Dan yang ketiga, proyeksi. Dimensi 3 yaitu ilmu yang mempelajari tentang komponen-komponen yang ada di bangun ruang. Misalnya adalah seperti jarak, ukuran, titik, dan juga sudut. Yang selanjutnya yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang dalam dimensi 3. Apa itu kedudukan titik, garis, dan bidang dalam dimensi 3? Jadi, dimensi 3 terbentuk dari 3 elemen, yaitu titik, garis, dan bidang. Titik adalah lukisan tanda nokta yang ditubuhi nama menggunakan huruf kapital. Suatu titik tidak memiliki besaran dan tidak memiliki berdimensi. Garis adalah himpunan titik-titik yang hanya memiliki ukuran panjang dan berdimensi 1. Sedangkan bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan luas, sehingga dikatakan berdimensi 2. Bidang adalah luasan atau bidang datar dan hanya dibentuk dari 3 titik berbeda, 1 titik dan 1 garis, 2 garis yang berpotongan atau sejajar. Kedudukan dibagi menjadi 5, yaitu 1. Kedudukan titik terhadap garis. 2. Kedudukan titik terhadap bidang. 3. Kedudukan garis terhadap garis lainnya. 4. Kedudukan garis terhadap bidang. Dan 5. Kedudukan bidang terhadap bidang lain. Kedudukan titik terhadap garis. A. Titik terletak pada garis. Titik berada pada garis karena garis itu melalui titik. Contohnya titik A, P, dan titik B pada gambar 2. B. Titik berada di luar garis. Titik berada di luar garis karena garis itu tidak melalui titik. Contohnya titik Q. Kedudukan titik terhadap bidang. Titik berada pada bidang terjadi karena yang pertama, bidang melalui titik. Yang kedua, titik berada pada garis yang terletak pada bidang itu. Contohnya, titik P, titik berada di luar bidang terjadi karena 1. Bidang tidak melalui titik. 2. Titik tidak berada pada garis yang berada pada bidang itu. Kedudukan bidang terhadap bidang lain. A. 2 bidang yang saling sejajar. 2 bidang sejajar apabila tidak ada satupun garis berpotongan bidang dari kedua bidang. B. 2 bidang saling berpotongan. 2 bidang berpotongan apabila terdapat garis perpotongan bidang, yaitu garis persekutuan yang merupakan bagian dari kedua bidang. C. 2 bidang saling berhimpit. 2 bidang saling berhimpit A atau B apabila setiap titik yang terletak pada bidang A juga terletak pada bidang B, atau setiap titik yang terletak pada bidang B juga terletak pada bidang A. Kedudukan garis terhadap bidang. A. Garis berada terletak pada bidang, contohnya garis AB, AC, dan lain-lain. Garis berada pada bidang karena ada 2 titik yang dilalui garis pada bidang itu. B. Garis memotong atau menembus bidang, yaitu contohnya garis PQ. Garis menembus atau memotong bidang karena ada 1 titik yang dilalui garis pada bidang itu. C. Garis sejajar dengan bidang, contohnya garis RS. Garis sejajar dengan bidang karena garis itu sejajar dengan salah satu garis pada bidang itu, atau tidak memiliki satupun titik persekutuan. Kedudukan titik terhadap garis. A. 2 garis saling berhimpit jika terdapat lebih dari 1 titik persekutuan titik potong. B. 2 garis saling berpotongan jika terdapat tepat 1 titik persekutuan titik potong. C. 2 garis saling sejajar jika tidak ada satupun titik persekutuan. D. 2 garis saling bersilangan jika tidak saling berpotongan, tidak saling sejajar, dan tidak terletak pada satu bidang. Jarak. Apa itu jarak? Jarak antara 2 bangun adalah panjang ruas garis penghubung terpendek yang menghubungkan 2 titik pada bangun-bangun tersebut. 1. Jarak antara titik dan titik. 2. Jarak antara titik dan garis. 3. Jarak antara titik dan bidang. 4. Jarak antara garis dan garis. 5. Jarak antara garis ke bidang. Dan 6. Jarak antara bidang ke bidang. Jarak titik, garis, dan bidang. Jarak antara titik dan titik.
Jarak antara dua titik adalah dengan menarik garis hubung terpendek antara dua titik tersebut. Jadi, jarak antara titik A dan B adalah panjang garis AB. Lalu, jarak antara titik dan garis. Jarak titik ke garis adalah jarak terdekat sebuah titik ke garis. Jarak terdekat diperoleh dengan menarik garis yang tegak lurus dengan garis yang dimaksud. Jarak titik B dengan garis G adalah panjang garis BB. Lalu, jarak antara titik dan bidang. Untuk menentukan jarak sebuah titik pada suatu bidang, maka terlebih dahulu ditarik garis lurus yang terdekat dari titik ke bidang, sehingga memotong bidang dan garis tersebut harus tegak lurus dengan bidang. Jarak titik B ke bidang A adalah panjang garis BB. Lalu, jarak antara garis ke garis. Jika ada dua garis yang sejajar, maka jarak kedua garis dengan menarik garis yang tegak lurus dengan kedua garis tersebut seperti tampak pada gambar di samping, di mana garis G dan H adalah dua garis yang sejajar. Maka jarak kedua garis tersebut adalah garis PR. Dan jarak antara garis ke bidang. Untuk mengukur jarak garis ke bidang yang sejajar, maka terlebih dahulu kita tentukan titik sembarang pada garis, kemudian kita tarik garis lurus dari titik tersebut ke bidang, sehingga garis yang terbentuk tegak lurus terhadap bidang. Seperti tampak pada gambar di bawah ini, jarak garis G ke bidang A adalah garis PP. Jarak antara bidang ke bidang. Untuk mengukur jarak dua bidang, pilihlah sembarang titik pada salah satu bidang, kemudian ditarik garis lurus dari titik yang telah ditentukan ke bidang lainnya, sehingga garis yang terbentuk tegak lurus terhadap kedua garis seperti tampak pada gambar berikut. Jarak antara bidang B dan A adalah garis AB. Proyeksi titik garis pada bidang. Proyeksi adalah proses menjatuhkan atau pemindahan titik dan garis pada suatu bidang. Proyeksi dapat disebut juga dengan pencerminan. Proyeksi dilakukan dengan cara menjatuhkan titik atau titik tersebut pada garis tegak lurus terhadap bidang, dan biasanya dilambangkan dengan tanda aksen. Berikut di samping ini adalah bentuk-bentuk proyeksi titik atau garis ke suatu bidang. Contoh soal, perhatikan gambar di samping. Tentukan jarak antara titik S ke garis CD. Penjelasannya, berdasarkan gambar di atas, titik S diproyeksikan terhadap garis CD hingga terbentuk titik S. Sementara itu, jarak antara titik S ke garis CD sama dengan panjang garis SS. Oleh karena itu, garis SS sejajar dengan rusuk kubus ABCD EFGH, maka panjang SS adalah sama dengan panjang rusuk kubus ABCD EFGH sama dengan 8 cm. Jadi, jarak antara titik S ke garis CD adalah 8 cm. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.